Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Suhail Anas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat metode memfaktorkan. Baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua yaitu membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang ketiga yaitu memahami maksud dari akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, yaitu 2. Untuk bentuk umumnya, seperti Bapak kasih kotak kuning, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Syaratnya, a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa jadi tidak boleh 0? Karena misalkan a-nya nih 0. Jadi 0 dikali x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kan? 0 dikali x kuadrat hasilnya 0. Berarti habis dong. Maka persamaannya jadi bx ditambah c. Bx ini kan kalau ditulis jadi bx pangkat 1. Nah, padahal persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Kalau di sini cuma pangkat 1. Ini alasannya kenapa a tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0, dia bukan persamaan kuadrat. Bisa dipahami kan? Nah, di sini Bapak tekankan lagi, untuk a adalah angka di depan x kuadrat, b adalah angka di depan x, dan c adalah angka tidak ada variabelnya. Atau bisa kita sebut konstanta, angka yang tidak ada variabelnya atau hurufnya. Nah, jadi kita mesti konsisten dengan apa yang kita tekankan tadi. Kenapa? Karena nanti akan ada rumus yang berhubungan dengan ini. Baik, kita lanjut saja ke contohnya. Nah, ini dia contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Di sini yang pertama, x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek aja pangkat tertingginya di sini kan x pangkat 2. Pangkatnya tertinggi 2. Nah, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Langsung aja deh kita cek ABC-nya. Di depan x kuadrat tidak ada angka. Ingat ya, kalau tidak ada angka, itu maksudnya 1. Orang biasanya tidak menulis angka satunya. Bisa dipahami kan? Jadi, untuk A itu sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 21. Lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Di sini kan ada 24Y dikurang 8Y kuadrat sama dengan 0. Lah, ini kenapa jadi pakai Y? Nggak pakai X? Tidak apa-apa. Karena mau pakai X, mau pakai Y, mau pakai A, itu terserah saja. Yang dilihat itu pangkatnya. Nah, di sini kan untuk pangkat tertingginya yaitu 2. Berarti termasuk ke persamaan kuadrat. Langsung saja kita cek ABC-nya. Untuk di depan Y kuadrat itu terdapat nilai minus 8. Jadi untuk A-nya itu sama dengan minus 8. Dan di sini untuk di depan variabel Y itu terdapat angka 24. Maka untuk nilai B-nya itu 24. Dan untuk nilai C-nya di sini kan tidak ada. Berarti ya udah. Untuk C itu sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk syaratnya tadi kan persamaan kuadrat untuk pangkat tertingginya yaitu 2. Sedangkan di sini pangkatnya 3. Maka untuk soal ini dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan syaratnya. Baik, lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Di sini ada k kuadrat sama dengan 9
Apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Supaya yakin nih, kita ubah dulu ke bentuk umumnya, yaitu K kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Jadi apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Jelas, ini persamaan kuadrat, karena mempunyai pangkat tertinggi, yaitu 2. Langsung kita tentukan saja untuk ABC-nya. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan minus 9. Jelas ya untuk menentukan ABC-nya. Gampang aja kan? Baik, kita lanjut ke persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Yaitu akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai-nilai X yang membuat persamaannya menjadi 0. Baik, biar lebih paham nih, Bapak langsung ke contohnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita pikirkan nih, berapa sih angka yang bisa gantiin X? Supaya ini kalau dihitung nanti hasilnya 0. Ayo berapa? Ada yang tahu? Gini ya, Bapak kasih petunjuk dulu. Ingat, persamaan kuadrat, pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti nanti jawabannya ada 2. Jika pangkatnya 3, maka jawabannya ada 3, dan seterusnya. Nah, untuk jawabannya, Bapak di sini mengambil nilai X yaitu minus 4. Langsung saja kita masukkan ke persamaannya, yaitu minus 4 kuadrat ditambah 3 dikali minus 4 dikurang 4. Maka hasilnya yaitu 16 dikurang 12 dikurang 4. Hasilnya 0. Di sini Bapak juga mengambil nilai X sama dengan 1. Maka langsung kita masuk ke persamaan lagi. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurang 4. Hasilnya yaitu 1 ditambah 3 dikurang 4. Sama dengan 0. Nah, hasilnya sama-sama 0, maka dinyatakan benar. Jadi, untuk akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 3X dikurang minus 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Nah, tapi dari mana Bapak tahu jawabannya itu? Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, ini dia. Di sini Bapak ada dua tabel, bentuk umum dan bentuk faktor. Jadi, kalau kita mau mencari akar dari persamaan kuadrat, kita ubah dulu ke bentuk umum ini, ke dalam bentuk faktor. Bentuk faktornya seperti ini ya. Nah, supaya lebih paham, Bapak kasih contoh dulu. Misalkan, kalau 2x kuadrat, maka di sini 2x, di sini 2x, dibagi 2. Nah, kayak gitu tinggal di copy aja angkanya. Kalau misalkan 3x kuadrat sama seperti tadi, 3x, di sini 3x dibagi 3. Gampang aja kan? Terus ke titik-titik ini, diisi apa Pak? Titik-titik ini nanti ketentuannya. Lihat kotak berwarna pink, kita pikirkan dua angka dikalikan sama dengan A kali C kalau ditambahkan sama dengan B. Jadi, dua angka ini nanti dipikirkan. Baik, kita langsung ke contoh. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Di sini untuk nilai A-nya di sini 1, B-nya 3, C-nya minus 4. Untuk A dikali C yaitu minus 4. Selanjutnya B, untuk B sudah ada kan nilainya, jadi cukup sampai situ saja. Langsung kita pikirkan nih, yang hasilnya minus 4 dan 3. Langsung saja jawabannya yaitu 4 dan minus 1, karena menghasilkan minus 4 dan 3. Berarti langsung kita masukkan untuk X ditambah 4 dan X ditambah minus 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk faktornya, bisa dipahami kan? Selanjutnya kita buat akar-akarnya. Oke, karena ini sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurang minus 1 sama dengan 0, maka X ditambah 4 pindah ruas ke kanan berarti X minus 4 atau X minus 1 pindah ke kanan jadi X sama dengan 1. Kayak gitu ya. Nanti kalian coba pelajari lagi ini baik-baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terus semangat ya belajar matematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.